Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training kali ini, yaitu serial training problem solving, saya akan sharing tentang namanya problem solving metode Kapner-Tregu yang umum dipakai di semua bidang, banyak bidang sosial dan sebagainya. Memang pembahasan ini sangat penting sekali bagi profesional sebagai kunci sukses menjalankan profesi sebagai profesional. Tonton sampai selesai video ini dan ingat subscribe, klik loncengnya, like, comment, and share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang membutuhkan, supaya mereka juga bisa hebat juga ya. Dan juga saya lebih semangat, tentunya lebih semangat dalam membuat produksi video-video baru lainnya supaya Anda banyak mendapat informasi baru. Nah, sesi training kali ini tentu banyak dibutuhkan atas pertanyaan-pertanyaan para profesional, apa metode yang digunakan secara rasional di dalam pemecahan masalah ya. Jadi saya akan bahas tentu metode banyak sekali dalam pemecahan masalah. Ada metode PDCA, ada metode Kapner-Tregu model, ada menggunakan FMEA. Tentu saat ini saya akan fokus ke model metodologi menggunakan Kapner-Tregu model. Proses pemecahan masalah secara rasional dengan metode Kapner-Tregu model itu banyak dipakai di kalangan profesional. Mengapa saya pilih Kapner-Tregu model? Karena keunggulannya adalah dia ada analisis yang namanya persoalan potensial. Jadi bagi konsep ini adalah ketika Anda memutuskan tidak berhenti di sana. Jadi harus dianalisis persoalan potensialnya. Ya, itu kenapa saya milih ini dan saya sarankan Anda menggunakan metode ini yang baik sekali untuk kalangan profesional. Supaya Anda juga jelas bahwa saat ini ketika ditanya apa metodologi Anda gunakan di dalam proses pemecahan masalah secara rasional, Anda bisa menyebut secara lantang, saya akan menggunakan model Kapner-Tregu di dalam pemecahan masalah. Nah, ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemecahan masalah dengan metode Kapner-Tregu model ini. Yaitu ada analisis situasi, ada analisis persoalan, ada analisis keputusan, ada analisis persoalan potensial. Nah, inilah keunggulannya. Kalau Anda membeli buku atau referensi yang lain kalau pemecahan masalah sampai di keputusan saja, buat saya itu sudah buku-buku lama. Kalau buku terbaru dia harusnya sampai dengan penjelasan langkah-langkah analis persoalan potensial. Nah, itu ya, jadi jelas sahabat profesional sekalian. Nah, langkah pertama yaitu analisis situasi. Apa situasinya? Karena memang yang kita hadapi dalam setiap kehidupan profesi kita itu tentu masalah itu banyak sekali kalau Anda mau menganalisisnya, mengetahuinya. Kenapa? Memang ketika Anda bekerja juga sebenarnya tujuannya begitu Anda direkrut sebagai profesional, entah sebagai sales, sebagai finance, sebagai orang production, sebagai engineer gitu ya. Ingat bahwa profesi itu diberikan kepada Anda di suatu perusahaan. Anda masuk adalah di dalam rangka apa? Pemecahan masalah. Karena perusahaan membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, oleh karena itu pertama adalah setiap profesional itu ketika ditanya apakah ada masalah di pekerjaannya, kalau dia menjawabnya tidak ada masalah bos, semua oke, justru disitulah sumber masalahnya. Jadi jelas ya. Pertama, Anda direkrut sebagai profesional karena memang perusahaan membutuhkan adalah setiap orang ahli masuk di dalam untuk membantu perusahaan apa? Memecahkan masalah. Oleh karena itu masalah tidak akan pernah berhenti di suatu organisasi selama dia masih ada dan masih hidup. Dan kapan dia berhenti dari masalah? Ketika perusahaan itu sudah mati. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Karena masalah itu sendiri berkembang. Tadi ya di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya, bahwa masalah itu ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Jadi kalau Anda sudah bisa memecahkan masalah saat ini mencapai suatu standar 1, pasti Anda nggak berhenti.
Anda akan naikkan standarnya menjadi standar 2. Begitu Anda naikkan standarnya ini, maka itulah dibilang punya potensi masalah berikutnya. Nah, jadi setiap profesional itu pasti ada masalah, pasti punya potensi masalah, pasti juga punya peluang. Jadi jangan coba-coba sebagai profesional menjawab aman, tidak ada masalah. Justru adalah menjadi sumber masalahnya. Jadi situasinya adalah profesional ini dihadapi berbagai masalah. Nah, jadi dengan keahliannya maka harus bisa kemampuan menganalisis situasinya di sini. Nah, di dalam situasi ini adalah karena banyak masalah, ya ada masalah manusianya, ada masalah mesinnya, ada masalah alat kerjanya, ada masalah materialnya, ada masalah metodologinya, metodenya atau sistemnya atau apapun juga di situ, dan ada masalah keuangannya, money-nya atau budgetnya dan sebagainya. Minimal 5. Apalagi ada masalah lain, misalnya ada masalah politik, ekonomi yang pengaruh perusahaan ya, masalah politik, ekonomi, masalah sosial, masalah teknologi, masalah environment, masalah legal, ya banyak sekali masalah. Wah, jadi ada aspek luas sekali ya. Jadi kalau Anda tidak bisa menemukan masalah, berarti Andalah sumber masalahnya. Jangan, seperti ya. Jadi Anda harus meningkatkan pengetahuan Anda. Nah, ketika masalah itu banyak, mulai Anda mengurai, memisah-misahkan. Lalu Anda membuat namanya prioritas. Kenapa prioritas? Karena memang waktu Anda terbatas secara rasional ya. Anda dibatasi aja berapa jam sih kerja? 8 jam, 12 jam, atau 24 jam begitu ya. Jadi dibatasi. Itu dalam rangka menentukan prioritas. Mana yang menjadi penting, mana yang genting, penting, genting ya. Kalau Anda mempelajari kuadran waktu begitu ya. Kuadran 1 dia penting, genting. Berarti itu masalah yang harus diprioritas, harus segera dikerjakan. Kalau kuadran 2 dia penting tapi tidak genting, berarti terencana, itu kuadran 2, Q2 gitu ya. Tapi ada juga masalah yang dikatakan apa dia? Dia genting tapi tidak penting. Apalagi di kuadran keempat, masalah tidak penting tidak genting. Jadi prioritas pertama tentunya biasanya perusahaan menuntut Anda untuk mengerjakan di Q1, penting genting. Segera harus lakukan. Segera putuskan. Makanya keputusan itu sifatnya apa? Relatif, karena penting dan genting. Kedua, penting tapi tidak genting, itu terencana. Sempat Anda melakukan tahap-tahap menganalisis gitu ya. Nah, jadi itu dulu melihatnya. Jadi Anda menentukan prioritas mana yang mesti Anda kerjakan. Itu masih dalam kelompok situasi. Lalu tahap ketiga adalah menempatkan. Jadi setelah menentukan prioritasnya, menempatkan. Misalnya ya, kalau proses lengkapnya berarti habis analisis situasinya, maka Anda menganalisis apa? Persoalannya, baru masuk ke analisis keputusannya, baru analisis potensial. Itu kalau standar siklusnya yang normal. Tapi kan nggak semua begitu. Contoh Anda menganalisis, wah begitu Anda mau keluar ruangan ternyata di luar sudah mendung. Berarti apa di situ? Ada potensi hujan. Perlukah Anda menganalisis, membuang-buang waktu gitu ya? Kenapa menganalisis persoalannya? Mengapa awan itu hitam, pekat pada hari ini? Apa penyebabnya? Apa situasinya? Lalu apa yang semua saya putuskan? Apa syarat mutlak saya sudah lakukan? Syarat keinginan? Wah, kelamaan teman-teman, langsung aja. Anda sudah tahu kalau sudah ada potensi hujan, langsung langkah berikutnya persoalan potensial. Langsung saja Anda sediakan payung, langkah-langkah apa? Preventif, langsung eksekutif. Jadi tidak harus melalui tahapan analisis persoalan, analisis keputusan, analisis persoalan potensial. Langsung aja. Nah, yang berikutnya contoh, apakah perlu analisis persoalannya? Misalnya sudah ketahuan Anda sedang menerima komplain dari pelanggan, dan pelanggan komplain itu misal sederhana, dan itu sudah ada di aturan Anda bahwa ketika dia makan begitu ya, piringnya pecah, dan piring pecah, langsung aja kan, tidak perlu dijelaskan lagi kenapa ya piring ini pecah, apa penyebabnya, apa situasinya. Langsung aja Anda datang ganti piringnya, begitu ya. Itu langsung diputuskan, ganti piringnya, jangan terlalu lama, gitu ya. Nah, tapi kalau idealnya memang Anda wajib menganalisis ya tahap analisis persoalannya, keputusannya, dan persoalan potensial. Nah, itu jadi dalam analisis situasi ada 3 tahapan, yaitu memisah-misahkan itu mengurai karena banyaknya masalah. Lalu tahap kedua membuat prioritas. Tahap ketiga menempatkan. Tadi ditempatkan apa? Apakah perlu ya ada persoalan potensial atau langsung diputuskan, gitu ya? Atau prosesnya dari analisis dari awal. Gitu, sahabat profesional ya.
Nah, setelah Anda menganalisis situasi, maka ada langkah analisis persoalan. Nah, persoalan di sini seperti di video berikut sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan adalah apa itu persoalan? Persoalan itu biasanya penyebabnya hanya dua, ya. Persoalan itu sederhana ya teman sekalian ya, perbedaan antara standar dengan aktualnya, target dengan aktualnya, norma dengan aktualnya, itu namanya persoalan. Jadi perbedaan atau deviasi di sana ya. Dan penyebab dari persoalan tersebut ada dua juga, yaitu perbedaan dan perubahan. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bisa Anda lihat di video sebelumnya apa itu yang disebut penyebab dari masalah, gitu ya. Jadi ada perbedaan dan ada perubahan. Nah, disinilah waktu Anda menganalisis persoalannya, Anda mulai mencari fakta-fakta untuk menguji. Biasanya Anda akan menggunakan 5W1H. Ya. What? Gitu. Apa persoalannya? Di mana? Kapan? Bila mana? Berapa luas? Supaya apa idenya? Jadi Anda menguji apa tadi? Menguji standar dengan fakta. Standar dengan fakta. Ya, fakta dan bukan fakta. Standar dengan itu target standarnya. Untuk apa sih? Ketika Anda menggunakan pertanyaan tersebut, maka Anda bisa membedakan mana perbedaan, mana perubahan. Nah, itulah analisis persoalan. Intinya apa? Mencari penyebab. Persoalan itu mencari penyebab mengapa ada perbedaan atau mengapa ada perubahan. Itu analisis persoalannya. Nah, ketika Anda sudah menguji dengan dibantu dengan pertanyaan 5W1H tersebut, apa, bagaimana, bila mana, lalu Anda menemukan perbedaan dan perubahan, maka tahap berikutnya adalah mana apa penyebab yang paling mungkin. Nah, disinilah karena ada banyak penyebabnya, ya, maka ada tahap berikutnya adalah menguji, memverifikasi mana sih sebab yang paling mungkin. Ya, karena banyak mana yang paling mungkin. Nah, ini wajib Anda uji secara ilmiah. Kalau polisi menggunakan olah TKP atau uji laboratorium, uji forensik dan sebagainya macam. Ya, uji survei. Apakah hanya pelanggan ini yang komplain atau yang lain juga komplain juga. Jadi ada pengujian-pengujian. Supaya Pak ingat ya, penyebab saja harus diuji. Ya. Jangan sembarangan menentukan ini penyebabnya sebelum Anda melakukan verifikasi. Nah, banyak profesionalis salah di sini. Dia lupa, cepat-cepat dia menyimpulkan ini penyebabnya tanpa melalui proses pengujian. Diuji dulu, baru Anda tetapkan. Nah, itu saja masih banyak salah, teman-teman ya. Nah, jadi diuji dulu secara ilmiah. Nah, ini berpikir rasional, menguji. Nah, silakan Anda gunakan metode pengujian yang cocok dengan situasinya, gitu ya. Nah, kalau polisi olah TKP. Ya, jelas ya. Oh iya, sahabat sekalian, tadi sahabat itu udah paham ya tentu awal perbedaan dan perubahan. Kalau perbedaan itu dari awal sudah beda. Standarnya harusnya menggunakan besi. Tetapi kenyataannya dipakailah aluminium. Berarti kemungkinan besar kekuatannya sudah beda. Berarti kedepannya pasti muncul masalah. Berarti sederhana, dari awal ternyata sudah perbedaan, maka muncul masalah. Kalau perubahan dari kenyataan dan setelah dipakai digunakan dengan kondisi waktu yang ada, dengan waktu yang sudah berjalan, maka ada perubahan kualitas, perubahan usia, perubahan segala macam, menimbulkan masalah kedepannya. Nah, itu teman-teman sederhananya ya. Nah, jadi di sini wajib diuji betul nggak masalah perbedaan atau perubahan tersebut. Ya, baru Anda menentukan. Ingat tadi, tetap ditentukan prioritasnya. Mana yang paling mungkin sebagai penyebabnya. Nah, tahap kedua adalah analisis keputusan. Nah, keputusan di sini adalah pertama, teman-teman ketika sudah memilih, maka Anda mencari ide baru, mencari solusi terhadap persoalan tersebut ya. Ide baru di sini ketemu ide baru seperti apa yang mesti dikembangkan. Nah, di situ menggunakan tadi berpikir kreatif. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang creative problem solving. Nah, cari ide banyak dari menggunakan scamper atau menggunakan ATM. Nah, ide tersebut lalu Anda uji dengan rasional supaya bisa memutuskan. Ingat keputusan tadi, biasanya manusia itu diputuskan, waktu memutuskan itu adalah dibatasi oleh namanya mutlak dan syarat keinginan. Nah, disinilah perlu dilakukan ya kebutuhan dan keinginan keputusan di sini. Nah, ini penting banget bagi seorang profesional. Syarat mutlak itu adalah untuk menentukan go or no go, jalan atau tidak jalan. Jadi harus dilakukan benar-benar dengan baik. Nah, putuskan. Nah, itu diuji semuanya keputusan tersebut. Oke, kalau Anda misalnya punya rumah, punya budget hanya 100 juta. Nah, Anda mau beli rumah tentu mutlaknya apa? Harus harga di bawah 100 juta. Kalau Anda tidak perlu meminjam dari tempat lain. Ya, seperti itu ya.
Dia punya utang, dia beli 100 juta. Lalu kedua, Anda kontrakan sudah habis 3 bulan ke depan. Berarti apa? Sebelum 3 bulan sudah dapat rumahnya. Itu syarat mutlak. Syarat keinginan misalnya apa? Dekat kantor, dekat pasar, sekolah. Dan itu menjadi penting banget gitu. Itu namanya analisis ke. Nah, setelah Anda mengukur, menimbang-nimbangkan di sini, baru Anda dapat memutuskan. Inilah keputusannya. Dari pilihan bisa 3 pilihan, ini keputusan Anda. Tapi ingat, keputusan bagi Captain Rico Model sifatnya relatif. Kenapa? Faktor apa tadi? Menyangkut sumber daya utang tersebut dan juga syarat keinginan, gitu ya. Nah, jadi setelah Anda memutuskan, nah ini dia. Keputusan itu sifatnya relatif. Maka Anda bergerak ke analisis namanya persoalan potensial. Persoalan potensial di sini adalah setiap ada keputusan, apakah potensi risiko yang muncul ketika Anda memutuskan tersebut, ya. Apakah akan bermasalah ke depannya? Maka Anda wajib membuat namanya langkah-langkah pencegahan, koreksi atau pencegahan, atau langkah-langkah sistem informasi. Jadi keputusan itu sifatnya relatif. Jadi Anda analisis apa persoalan-persoalan potensial di sini. Nah, akhirnya Anda bisa mengevaluasi kembali apakah keputusan tersebut itu yang terbaik. Nah, inilah yang disebutnya analisis persoalan potensial yang dibutuhkan bagi profesional. Oleh karena itu setiap profesional harus paham sekarang. Captain Rico Model ada 4 tahap: analisis situasi, analisis persoalan, analisis keputusan, analisis persoalan potensial. Jadi setiap Anda memutuskan, ingat sifatnya itu relatif, Anda wajib menganalisis persoalan potensialnya. Seberapa darurat, seberapa itu menjadi masalah di kedepannya. Maka ada langkah-langkah namanya korektif atau preventif atau sistem informasi. Contoh, ketika Anda di gudang ada forklift punya potensi apa? Menabrak orang, menabrak barang-barang. Makanya forklift itu dia begitu bergerak, ada suara yang bising, ada lampu supaya apa? Orang-orang di sekitarnya sadar bahwa ada forklift melewat. Nah, jadi itu sistem informasi. Kalau Anda misalnya punya rumah di tusuk sate di sudut begitu ya, di tusuk sate itu berbahaya kan, ada mobil nyelonong bisa nabrak. Maka langkah-langkah pencegahannya apa? Anda nggak bisa beli rumah lain. Maka Anda sifatnya apa? Melakukan apa? Nggak bisa dikoreksi, nggak bisa dipindahkan rumahnya. Tapi Anda bisa melakukan langkah-langkah pencegahan, misalnya dipasang tembok, begitu ya. Nah, ketika Anda juga melihat misalnya ada potensi kecelakaan di sana, Anda bisa menggunakan hal-hal lain, rambu-rambu atau sekalipun juga. Nah, jadi profesional di sini, Anda hari ini, saat ini sudah mempunyai suatu tools dalam pemecahan masalah secara rasional. Jangan lupa, sahabat sekalian, ini bisa dipakai di profesional Anda. Yang berikutnya Anda bisa menguji di dalam implementasi dalam masalah-masalah. Jadi jangan lupa teman sekalian ya, bahwa Anda profesional harus mempunyai ide setiap hari dalam pemecahan masalah. Kedua, pemecahan masalah tersebut harus diuji melalui pemecahan masalah secara rasional dan diuji secara ilmiah. Saksikan video berikutnya, semoga bermanfaat buat Anda sekalian.